Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Sekarang ini kita memasuki di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertama kali sampai hari yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Bahkan begitu mulianya hari-hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sumpah, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Maknanya tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Karena di tanggal 1 sampai tanggal 10 tersebut, terutama tanggal 9 sampai tanggal 13, itu adalah kebanyakan dilaksanakannya manasik haji bagi mereka yang melaksanakannya. Lebih-lebih di situ ada satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Arafah, hari tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana pada tahun ini tahun 1435 Hijriah atau tahun 2014 ini jatuh pada tanggal 4 Oktober tahun 2014. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di dalam riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya tentang keutamaan barang siapa yang dia berpuasa pada tanggal 9 Arafah tersebut atau tanggal 4 Oktober 2014 ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bahwasannya yukaffirus sanatil madiyati wal muqbilah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang berpuasa satu hari tanggal 9 Dzulhijjah tersebut atau hari Arafah tersebut, maka akan melebur dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Di sini di dalam kitab Mughnil Muhtaj bahwasannya disebutkan kalau puasa hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pengampunan dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Sedangkan kalau hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram, barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka dia mendapatkan pengampunan 1 tahun yang akan datang. Hanya mendapatkan 1 tahun. Asy-Syarbini beliau menyatakan bahwasannya di situ ada satu isyarat. Tanggal 9 Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah tersebut itu adalah hari khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan apabila hari Asyura tanggal 10 Muharram itu berdasarkan dari kejadian umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling afdolnya para nabi-nabi, paling afdolnya para rasul-rasul. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan untuk tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah karena merupakan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Maka Allah melipat gandakan menjadi 2 kali pengampunan, yaitu 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sedangkan untuk puasa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, karena itu terjadi sebabnya karena umatnya Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan pengampunan 1 tahun, yaitu 1 tahun yang telah lalu. Di hari Arafah tersebut, sesuai dengan riwayat Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, kita disunnahkan untuk membaca zikir-zikir Arafah atau zikir-zikir tanggal 9 Dzulhijjah tersebut.
Di antaranya zikir, yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin kita baca 100 kali, 200 kali, bahkan kalau kita mampu baca 1000 kali. Bahwasannya barang siapa yang membaca zikir-zikir tersebut, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut, Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan kelapangan. Di antara zikir yang lain yang bisa menjadi pilihan untuk kita pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas. Di antaranya para ulama menyatakan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, terserah waktunya, pokoknya antara waktu subuh sampai sebelum dari maghrib. Kemudian kesunahan yang kita laksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut, bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan takbir. Kapan takbirnya? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya takbir dibagi menjadi 2. Ada takbir yang namanya takbir mugayyad, yaitu takbir yang berhubungan dengan waktu. Sedangkan yang kedua takbir mutlak. Takbir mutlak ini dua-duanya ada. Di Idul Fitri ada, di Idul Adha juga ada takbir mutlak. Kapan waktunya? Yaitu mulai azan maghrib sampai khatib melaksanakan salat Idul Adha atau Idul Fitri. Artinya mutlak, berapapun mau dibaca, dimanapun mau dibaca, terserah. Di masjid boleh, di musola boleh, di jalan-jalan boleh, di rumah-rumah pun boleh. Tidak ada batasan. Ini mutlak. Kapan waktunya? Yaitu mulai adzan maghrib sampai waktu imam khatib akan melaksanakan sholat Id atau sholat hari raya. Ini dua-duanya ada. Untuk Idul Adha ditambahi lagi, ada yang namanya takbir mugayyad, yaitu yang berhubungan dengan waktu. Untuk mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu takbir mugayyad, takbir yang berhubungan dengan waktu itu mulai subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Mulai subuh. Kapan waktunya? Setelah sholat. Baik sholat subuh, sholat sunnah, ataupun sholat jenazah sekalipun. Dibaca kapan? Dibaca berapa kali? Terserah. Sekali, 2 kali, 3 kali boleh. Asalkan setelah sholat. Setelah sholat subuh, setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, bebas karena masuk mutlak. Tidak ada batasan waktu. Sampai kapan? Sampai imam khatib melaksanakan dari sholat hari raya Idul Adha. Setelah itu tidak ada takbir. Kemudian takbir lagi setelah selesai sholat lagi. Ini maknanya mugayyad, berhubungan dengan waktu. Waktunya apa maksudnya? Setiap selesai melaksanakan sholat. Saya ulangi lagi, baik sholat fardu, baik sholat sunnah, baik sholat jenazah. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 atau akhir ayyamit tasyrik, akhir hari-hari tasyrik, yaitu setelah sholat asar selesai untuk melaksanakan takbir tersebut. Ini diantara kesunahan-kesunahan di dalam untuk menyambut yang namanya hari raya Idul Adha. Mungkin kita berpikir, apakah kita ini perlu untuk melaksanakan hal tersebut? Sedangkan hal tersebut adalah cuma merupakan urusan-urusan yang sunnah, bukan urusan-urusan yang wajib. Perlu kita ketahui hadirin, dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Allah menyatakan, "Man adzali," barang siapa yang mengganggu li kepadaku, artinya milikku, siapa? Walian, walinya Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka benar-benar aku mengumandangkan perang dengan orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapakah para walinya Allah, siapakah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam hadis qutsinya tersebut, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in
mimma ahabba mimma iftaratuhu alaih wa ma taqarraba ilayya, dan tidak mendekatkan kepada diriku, kepada Allah Subhanahu wa taala, abdi hambaku, bisyai'in dengan sesuatu, ahabba yang lebih aku cintai, katanya Allah Subhanahu wa taala, mimma dari apa-apa, iftaratuhu alaih yang aku wajibkan kepadanya. Artinya kita pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai oleh Allah yaitu amalan-amalan yang wajib. Salat yang paling afdal, salat yang wajib. Puasa yang paling afdal adalah puasa yang wajib. Tapi kalau kita mengambil cuma yang wajib-wajibnya saja, misalnya sholat yang wajib saja, tidak ada rawatib, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah, atau puasanya yang wajib saja, dari puasa Ramadan saja, lainnya tidak melaksanakannya misalnya, dosa tidak. Tapi coba kita dengarkan dari hadis qudsi lanjutannya ini, Allah menyatakan di sini, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan masih terus hambaku ini mendekatkan diri kepada diriku, kepada Allah Subhanahu wa taala bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Setelah melaksanakan amalan-amalan yang wajib, benar itu amalan yang wajib yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahi dengan amalan-amalan sunnah, maka hatta uhibbahu, sampai aku Allah mencintai hamba tersebut. Berarti maknanya apa? Kapan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah? Setelah kita melaksanakan amalan yang wajib ditambahi dengan amalan yang sunnah. Maknanya kalau orang cuma menyingkat amalan yang wajib saja, benar itu amalan dicintai oleh Allah, tapi kecintaan Allah tidak sempurna. Karena Allah menyatakan masih terus hambaku tadi itu mendekatkan diri kepadaku hatta uhibba, sampai aku Allah mencintai hamba tersebut. Dengan apa? Amalan-amalan yang sunnah setelah melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Kemudian Allah memberikan janji di sini, fa in ahbabtuhu, maka jika aku Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hamba tersebut, kuntu, maka ada aku sam'ahu, pendengarannya, alladhi yasma'u bihi, yang dia mendengarkannya, wa basarahu, dan penglihatannya, alladhi yubsiru bihi, yang dia melihat dengan pandangannya tadi itu, wa yadahu, dan tangannya, alladhi yabtishu biha, dan tangannya artinya diwakili oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia menggerakkan tangannya, warijlahu alladhi yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Maknanya apa? Kita lihat nanti pendapat dari para ulama tentang makna hal tersebut. Allah melanjutkan, fa in sa'alani, maka jika hamba tersebut meminta kepadaku, la'ataituhu, maka aku Allah akan memberikan kepada hamba tersebut. Wa in ista'adani la'uidannah, kalau memang hambaku tadi itu meminta perlindungan kepadaku, maka niscaya aku Allah akan benar-benar untuk memberikan perlindungan kepada hamba tersebut. Ulama menyatakan yang dimaksud matanya yang Allah melihat, pendengarannya yang sesuai seperti Allah yang mendengarkan, tangannya, kakinya yang digerakkan itu seperti tangan dan kaki yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya di sini yang pertama, kuntu asra'u ilal ghadha'i hawaijihi min sam'ihi fil istima' wa basarihi fil nadar wa yadihi fil batshi wa rijlihi fil masyi. Ulama yang pertama mengatakan bahwasannya, kelompok yang pertama menyatakan Allah akan mengabulkan permintaan hajat dari hamba tersebut lebih cepat daripada pendengaran dia sendiri, lebih cepat daripada pandangan sang hamba tersebut, lebih cepat dari gerakan tangan dan gerakan kaki dari hamba yang tersebut. Artinya Allah akan mempercepat untuk memberikan segala apa-apa yang diminta oleh hamba tersebut. Dengan apa? Amalan yang wajib ditambahi dengan amalan yang sunnah, termasuk puasa. Setelah melaksanakan puasa Ramadan ditambahi dengan puasa-puasa yang sunnah tersebut. Ulama kelompok yang kedua menyatakan, waqala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka para ulama, wa yajuzu ayyakunal makna,
Dan boleh dari adanya itu makna hadis qudsi tadi itu dikatakan maknanya apa? Kuntu mu'inan lahu fil hawasil madhkurah. Ada aku Allah akan menjadi mu'inan, sebagai zat yang membantu bagi anggota-anggota tubuhnya tersebut. Allah akan membantu tangannya, kakinya, pendengarannya, matanya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Amalan yang wajib ditambahi dengan amalan-amalan yang sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu menjaga amalan-amalan yang wajib ditambahi dengan amalan-amalan yang sunnah. Amin ya rabbal alamin.